Kaisar Pedang yang Mengejutkan. 6136. Meskipun murid-murid Sekte Iblis Abadi dan Jiang Xuanzu juga diundang oleh Lin Bai, mereka paling-paling hanya sebagai pendamping dan tidak berhak berbicara di jamuan makan. Jamuan makan berlangsung hingga tengah malam, dan leluhur Qitianzong meninggalkan istana Tian Suizong bersama banyak prajurit Qitianzong. Saya berterima kasih atas keramahan Tian Suizong. Patriark Zhang Bailiu dan Lin Bai mengantar semua orang dari Qitianzong ke pintu, dan leluhur Qitianzong berterima kasih kepada mereka dengan senyum di wajahnya. Di mana-mana, saya telah mengabaikan semua rekan Taois Qitianzong, dan saya benar-benar menyesal dari lubuk hati saya. Setelah ulang tahun Kaisar Chu selesai, saya, Tian Suizong, akan menyiapkan minuman lagi untuk meminta maaf. Patriark Zhang Bailiu juga bertukar beberapa kata salam dengan senyum. Kalau begitu, saya pamit dulu. Leluhur Qitianzong berbalik dan menaiki kereta rusa, dan hendak pergi. Lin Bai mendongak dan menatap Jiang Xuanzu. Tunggu sebentar, Kakak Jiang Xuanzu, bukankah kau pantas bertemu denganku sebagai teman lama? Jiang Xuanzu awalnya berencana pergi bersama Qitianzong, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Lin Bai, dan sedikit bingung untuk sementara waktu. Tuan Serigala mengundang, dan gadis kecil ini harus setuju, tetapi hari ini sudah larut. Di ibu kota Kekaisaran Chu, siang dan malam sama saja. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku tahu ada kedai di depannya. Minuman yang dijual tidak buruk, dan lauk pauknya juga enak. Sebelum Jiang Xuanzu selesai berbicara, Lin Bai menawarkan untuk mengajaknya. Ketika Jiang Xuanzu sedang bimbang, leluhur Qitianzong berkata, Xuanzu, karena Tuan Serigala telah dengan baik hati mengundangmu, maka kau bisa pergi. Jika kau tidak tahu jalan pulang, tidak apa-apa beristirahat di istana Tian Suizong. Leluhur Qitianzong berkata sambil tersenyum. Wajah cantik Jiang Xuanzu memerah, ekspresinya tampak bingung. Lin Bai berkata, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarnya kembali ke Wisma Qitianzong nanti. Leluhur Qitianzong mengangguk dan tersenyum, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Leluhur Qitianzong pun tidak menunggu Jiang Xuanzu, ia memanggil prajurit Qitianzong lainnya untuk menaiki kereta rusa, lalu pergi. Setelah mengantar para prajurit Qitianzong, Lin Bai menoleh dan berkata kepada leluhurnya, aku akan keluar sebentar. Zhang Bailiu tersenyum mengerti, putra suci, jangan minum terlalu banyak, ibu kota kekaisaran hari ini penuh dengan ikan dan naga, agar tidak menimbulkan kecelakaan. Lin Bai mengangguk setuju, lalu menoleh ke Jiang Xuanzu dan berkata, ayo pergi, kakak Jiang Xuanzu. Di bawah pengawasan ketat banyak prajurit Sekte Tiansui, Lin Bai dan Jiang Xuanzu berjalan berdampingan di bawah sinar bulan dan di pasar ibu kota kekaisaran yang ramai, seperti sepasang dewa, bermain di dunia. Seperti kalimat itu, pergi ke pesta kejutan di dunia, dan melihat keindahan dunia. Aku benar-benar iri pada orang lain. Tetapi Qiao Mo dan Qin Yao adalah satu-satunya yang tidak bisa tertawa ketika melihat pemandangan ini, wajah mereka muram, dan mata mereka sedikit sedih dan tak berdaya. Keduanya berjalan berdampingan untuk jarak yang cukup jauh. Setelah keluar dari jalan tempat istana Tian Suizong berada, di depan mereka terbentang jalanan ibu kota kekaisaran yang ramai dan penuh masalah. Meskipun saat ini tengah malam, pasar jalanan terang benderang, penuh dengan orang, dan terus-menerus ramai. Berjalan di pasar jalanan yang ramai. Lin Bai tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jiang Xuanzu juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya berjalan dalam diam. Ketika jalan sudah setengah jalan, Jiang Xuanzu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, di tengah malam, kau memintaku pergi mengunjungi ibu kota kekaisaran. Murid perempuanmu dari Sekte Tiansui mungkin akan sangat membenciku. Kau akhirnya kembali ke keadaan semula. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku tidak terbiasa dengan penampilanmu yang imut dan bijaksana di aula tadi. Jiang Xuanzu menghela napas, tidak mungkin, tempat ini bukan wilayah Sekte Iblis Abadi, bukan pula wilayah Sekte Qitian, tetapi ibu kota kekaisaran kerajaan Chu. Di tempat seperti ini, siapapun di pinggir jalan mungkin adalah pemimpin sekte tertinggi di dunia iblis, dan kita tidak boleh memprovokasi mereka. Jiang Xuanzu berkata kepada Lin Bai, sebelum kita berangkat, Patriark Sekte telah memberikan ribuan instruksi, di ibu kota kekaisaran kerajaan Chu, seseorang harus menjaga tempatnya dan tidak memprovokasi perselisihan. Sekte Iblis Abadi dianggap sebagai raksasa di wilayah Sekte Iblis Abadi. Tetapi di lautan luas seperti ibu kota kerajaan Chu, itu hanyalah setetes air di lautan. Kita harus berhati-hati, agar tidak memprovokasi musuh yang kuat. Jiang Xuanzu perlahan mengungkapkan ketidakberdayaan di hatinya, nadanya sedikit sedih, tetapi juga sedikit iri.
Siapa yang tidak ingin menjadi murid sekte besar dan keluarga besar di dunia iblis saat ini? Pergi jalan-jalan, berteriak dan berpelukan. Bahkan jika masalah muncul, Da Zongguang dan keluarga besar di belakang mereka dapat mendukung mereka. Misalnya, Lin Bai. Dia mampu memanggil angin dan hujan di ibu kota kekaisaran. Awalnya, dia mengandalkan kekuatan Tian Suizong, dan sekarang dia mengandalkan kekuatan negara Chu. Tanpa perlindungan Tian Suizong dan negara Chu, dengan kepribadian Lin Bai, dia mungkin sudah memiliki banyak musuh di sekitarnya. Setelah Jiang Xuanzu selesai menjelaskan, dia ragu-ragu untuk berbicara. Lin Bai bertanya, kakak Jiang Xuanzu bisa mengatakan apapun yang dia mau, antara kau dan aku, apakah kau masih perlu ragu-ragu seperti ini? Ada sedikit kekecewaan dalam senyum Jiang Xuanzu, ku dengar kau bertunangan dengan seorang gadis bernama Qiao Mo di Tian Suizong. Lalu kau bertunangan dengan putri Sensian dari kediaman Pangeran Chu Gohong. Lin Bai memutar matanya tanpa berkata-kata, berpikir bahwa Jiang Xuanzu akan peduli tentang bagaimana dia hidup selama bertahun-tahun ini. Tak disangka. Begitu Jiang Xuanzu membuka mulutnya, ujung pedang langsung mengarah ke titik kematian. Lin Bai menyentuh hidungnya karena malu, berpura-pura merasa dirugikan, kakak tidak peduli dengan hidupku selama bertahun-tahun ini. Belum pernah dirugikan, belum pernah diintimidasi. Mengapa kau mengajukan pertanyaan yang tidak berbahaya seperti itu begitu kau membuka mulutmu? Jiang Xuanzu merasa geli dengan Lin Bai, apakah ini perlu dikhawatirkan? Putra Tian Suizong, Langhou negara Chu, salah satu dari dua gelar ini saja sudah cukup membuatmu berjalan menyamping di alam iblis timur. Siapa yang berani menindasmu? Setelah selesai berbicara, dia berhenti sejenak, dengan sedikit amarah dalam kata-katanya, sebaliknya, ini masalah pertunanganmu dengan dua wanita, bagaimana bisa dianggap tidak berbahaya? Lin Bai menghela napas, dan hanya bisa menjelaskan kesulitannya kepada Jiang Xuanzu. Pertunangan dengan Qiao Mo adalah upaya terakhir, untuk membantu Qiao Mo merebut kembali gedung Baisan. Pertunangan dengan Nona Shen Xian melibatkan permainan di antara pejabat tingkat tinggi negara Chu, dan dianggap sebagai pernikahan politik yang tidak bisa dianggap remeh. Setelah mendengar penjelasan Lin Bai, senyum di wajah cantik Jiang Xuanzu akhirnya menunjukkan perasaan cerah. Di wajahnya, ada kerutan bahagia dan senyum manis. Dia juga menduga, setelah Lin Bai meninggalkan Sekte Iblis Abadi, dia mampu menyebarkan reputasi yang begitu besar di alam iblis timur hanya dalam beberapa tahun. Itu jelas bukan keberuntungan. Pasti ada banyak rasa sakit dan penderitaan di baliknya. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, kau seharusnya tidak mengajakku keluar, apakah kau tidak mengerti maksud Qi Tianzong? Tentu saja aku mengerti maksud Qi Tianzong. Lin Bai mengangkat kepalanya, meskipun mereka memiliki banyak trik, tujuan mereka sama, dan mudah untuk mengetahuinya. 6138. Istana Tian Suizong. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada banyak pendekar Sekte Qi Tian, para murid Sekte Tian Sui kembali ke halaman mereka. Tak lama kemudian, di kedalaman halaman istana, sesosok tubuh dengan cepat menyusuri jalan setapak di hutan. Adik muda Qiao Mo, terburu-buru sekali, mau kemana? Sosok Qin Yao muncul dari kegelapan, menatap wanita yang terburu-buru itu sambil tersenyum. Sosok itu berhenti setelah mendengar kata-kata tersebut, dan menoleh ke Qin Yao, akhir-akhir ini, ibu kota kekaisaran dipenuhi intrik dan kekacauan. Aku khawatir kakak Sengzi dalam bahaya, jadi aku pergi untuk melihat-lihat. Sosok ini jelas Qiao Mo. Qin Yao tersenyum dan berkata, kurasa adik muda Qiao Mo adalah pemabuk yang tidak ingin berada di bar. Qiao Mo melirik Qin Yao, kakak Qin Yao tidak istirahat, dia menungguku di sini, kurasa kakaklah yang tidak ingin berada di bar. Senyum di wajah Qin Yao sedikit membeku, dan dia tetap diam. Qiao Mo berkata, baiklah, ayo kita pergi bersama. Qin Yao setuju tanpa berpikir, baiklah. Kedua putri itu berjalan keluar dari istana Tian Suizong bersama-sama. Setelah keduanya pergi, sosok Bai Yifei, Zhou Xinjun, Yi Zian, Li Juenian, dan yang lainnya muncul, menyaksikan kedua gadis itu bergegas pergi dari istana dengan senyum di bibir mereka. Di dunia ini, yang paling sulit adalah menahan keanggunan seorang wanita cantik. Bai Yifei menghela napas pahit dan menggelengkan kepalanya. Seorang ahli bela diri seperti kakak senior Sengzi memang sangat disukai. Yi Zian berkata sambil tersenyum, mengibaskan kipas lipatnya dengan ringan. Jangan pedulikan urusan kami, kembalilah tidur. Setelah Li Juenian mengatakannya dengan dingin, dia berbalik dan pergi. Bai Yifei, Zhou Xinjun, Yi Zian, dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum, tetapi mengabaikan mereka dan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat.
Ibu kota kekaisaran. Istana Pangeran Hong. Nona Sensian berdiri acuh tak acuh di belakang ruang belajar. Di belakangnya, seorang pelayan berlutut di tanah dan melaporkan kebenaran kepada Nona Sensian. Baiklah, mari kita turun dan menerima hadiahnya. Terima kasih, Putri. Setelah berterima kasih dengan gembira, pelayan itu segera meninggalkan ruang belajar. Setelah Zhao Yuxi menunggu para pelayan pergi, dia berkata, menurut informasi yang kami miliki, Tuan Serigala memang tinggal di Sekte Iblis Abadi untuk beberapa waktu di wilayah Sekte Kitian sebelum dia datang ke Chu. Nona Sensian mengerutkan kening dan bertanya, mengapa berita itu tidak secara jelas menyebutkan hubungan antara Lin Bai dan Jiang Xuansu. Orang-orang di bawah ini semakin asal-asalan dalam pekerjaan mereka. Cao Yuxi tertawa kering, dari kata-katanya, dia bisa mendengar ketidakpuasan Nona Sensian, tidak terlalu kentara, dan menyalahkan semua kesalahan pada orang-orang di bawahnya. Sebenarnya, ketika Istana Pangeran Hong menyelidiki Lin Bai belum bertunangan dengan Nona Sensian saat itu, jadi wajar saja dia tidak memperhatikan urusan pribadi Lin Bai. Adapun sekarang, meskipun Lin Bai dan Nona Sensian bertunangan, dan pernikahan itu dianugerahkan oleh Kaisar Chu, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa ini hanyalah rencana untuk menunda serangan Kaisar Chu dan Nona Sensian. Kontrak pernikahan hanyalah formalitas. Nona Sensian melihat Zhao Yuxi terdiam, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin, apapun yang kau katakan. Tuan Serigala juga memiliki kontrak pernikahan dengan Istana Pangeran Hong, jadi bagaimana kau bisa hanya menonton Tuan Markis Lang bermain-main di luar dan membuat orang-orang dari Istana Pangeran Hong muncul begitu saja? Malu. Ayo, siapkan kuda dan kereta. Nona Sensian segera memerintahkan itu. 1/4 jam kemudian, diikuti oleh Cao Yuxi dan Zhang Linghu, kereta rusa meninggalkan istana dan langsung menuju kedai tempat Lin Bai dan Jiang Xuansu berada. Di kedai itu, Lin Bai dan Jiang Xuansu duduk di meja dekat jendela, mengobrol sambil memandang kota ibu kota kekaisaran yang ramai di luar jendela. Jiang Xuansu menceritakan kepada Lin Bai apa yang terjadi setelah ia meninggalkan Sekte Iblis Abadi, dan Lin Bai juga bercerita tentang apa yang dilihat dan didengarnya setelah meninggalkan Sekte Iblis Abadi. Keduanya mengobrol dengan gembira. Jiang Xuansu juga perlahan melepaskan pengekangan di hatinya, dan membuka hatinya kepada Lin Bai. Ia mendapati bahwa meskipun Lin Bai telah meninggalkan Sekte Iblis Abadi, ia masih tidak banyak berubah dari Lin Bai dulu, dan tentu saja ia tidak menyimpan begitu banyak dendam di hatinya. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan mengalami begitu banyak hal setelah meninggalkan Sekte Iblis Abadi. Setelah Jiang Xuansu mendengar tentang pengalaman Lin Bai, ia merasa khawatir tentang Lin Bai. Hatiku. Terutama ketika aku mendengar bahwa pertempuran Sui Jinghe hampir mencapai titik kehancuran Tian Suizong, ada situasi genting di garis hidup dan mati. Mendengar bahwa Lin Bai dikejar dan dibunuh oleh orang-orang kuat Tiandimen, dia tidak punya jalan keluar dan tidak punya tempat tujuan, dan kesedihan yang mendalam muncul di hatinya. Dia juga mendengar bahwa setelah Lin Bai datang ke ibu kota kekaisaran, dia terjebak dalam situasi rumit negara Chu dan tidak bisa melepaskan diri, dan dia sangat khawatir tentang Lin Bai. Kedengarannya seperti ini, tapi kupikir Sekte Iblis Abadi kita tidak buruk, setidaknya kita tidak memiliki begitu banyak intrik. Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum, hidup jadi lebih mudah. Lin Bai mengangguk ringan, setelah kehancuran 8 raksasa Sekte Iblis Abadi, sekte ini tidak memiliki masalah internal maupun eksternal, jadi tentu saja lebih nyaman. Jadi, setelah kau kembali, kau tetap harus memberitahu Sekte Iblis Abadi. Sebaiknya manfaatkan kesempatan ini. Dengan dukungan Qitianzong, mungkin Sekte Iblis Abadi dapat naik peringkat. Jiang Xuansu mengangguk solemn, aku mengerti. Setelah aku kembali, aku akan melaporkan kebenaran kepada Sekte. Kepedulianmu terhadap Sekte Iblis Abadi, aku juga akan jujur memberitahu leluhur Sekte. Jika kau membutuhkannya di masa depan, Sekte Iblis Abadi juga akan membantumu. Tapi, Jiang Xuansu tersenyum masam, dengan dirimu, bahkan jika kau dalam kesulitan, Sekte Iblis Abadi mungkin tidak akan banyak membantumu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku tidak akan lama berada di alam iblis. Jika tidak ada kecelakaan, aku akan meninggalkan alam iblis setelah ulang tahun Kaisar Chu berakhir. Ketika Jiang Xuansu mendengar ini, matanya menjadi gelap, apakah kau masih akan pergi? Lin Bai mengangguk dan tersenyum, ya, kita masih harus pergi. Jiang Xuansu bertanya, ke dunia roh. Lin Bai menjawab, pergi ke dunia Daoxu dulu. Dunia Daoxu. Jiang Xuansu diam-diam mengingat nama tempat ini di dalam hatinya, menundukkan matanya, berpikir. Lin Bai melihat Jiang Xuansu sedang berpikir, jadi dia mengangkat gelas anggurnya sambil tersenyum,
kau tidak perlu khawatir tentangku, cukup berlatih keras di Qitianzong, dan berusahalah untuk menembus alam Tai Dao Guo secepat mungkin. Jiang Xuansu menekan pikiran di dalam hatinya, mengambil gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, aku akan melakukannya, mungkin lain kali kita bertemu, tingkat kultivasiku akan hampir sama denganmu. Lin Bai mengangguk, meskipun kau menjalani kehidupan yang damai di Sekte Iblis Abadi tetaplah sekte kecil, dan tidak mampu menyediakan sumber daya kultivasimu. Dengan kesempatan ini, kau dapat memasuki Qitianzong, yang akan lebih bermanfaat bagi kultivasimu. Jiang Xuansu mengangguk serius, dan tahu bahwa kesempatan ini tidak mudah didapatkan. Dia sudah memutuskan untuk berlatih keras. Saat Lin Bai dan Jiang Xuansu sedang mengobrol di kedai. Di luar kedai. Begitu Qiao Mo dan Qin Yao berjalan ke depan kedai, mereka melihat beberapa kereta rusa mewah terparkir di depan kedai dari seberang jalan. Dari kereta rusa itu, Nona Shen Xian, Zhao Yuxi, Zhang Linghu, dan mantan anggota Istana Pangeran Hong lainnya keluar. Nona Qiao Mo, Nona Qin Yao. Nona Shen Xian turun dari gerobak rusa dan melihat Qiao Mo dan Qin Yao berlari ke arahnya. Silakan bertemu dengan Sang Putri. Qiao Mo dan Qin Yao membungkukkan tangan mereka bersama-sama, Sang Putri juga datang untuk menemui kakak Sengsi. Nona Shen Xian mengangguk, mungkinkah kalian berdua juga? 6139. Nona Shen Xian menjawab dengan jujur bahwa dia datang untuk mencari Lin Bai, yang membuat Qiao Mo dan Qin Yao merasa sedikit terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu Nona Shen Xian di luar kedai. Hal ini membuat Qiao Mo sangat gugup. Awalnya, dia memiliki perjanjian pernikahan dengan Lin Bai, tetapi sekarang dia datang untuk menemui Lin Bai, dan dia merasa seperti meminta gurunya melakukan kejahatan. Namun setelah melihat Nona Shen Xian, hati Qiao Mo menjadi sangat rumit, karena Nona Shen Xian juga memiliki perjanjian pernikahan dengan Lin Bai. Terlebih lagi, Nona Shen Xian juga putri dari keluarga kerajaan, dan perjanjian pernikahan antara dia dan Lin Bai diberikan oleh Kaisar Chu sendiri. Dibandingkan dengan perjanjian pernikahan antara Qiao Mo dan Lin Bai, pernikahan yang diberikan oleh Kaisar Chu tentu saja lebih penting. Qiao Mo menundukkan kepalanya, merasa sedikit sakit hati. Nona Shen Xian melihat bahwa Qiao Mo dan Qin Yao memiliki ekspresi yang berbeda, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana ekspresi kedua gadis itu? Bukankah kalian datang untuk mencari Lin Bai? Qin Yao patah hati, dan buru-buru mencari alasan, ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, dan ada banyak orang yang datang dan pergi di ibu kota kekaisaran. Leluhur sekte secara khusus meminta kami untuk mengundang kakak Sengsi kembali, agar tidak menimbulkan masalah. Nona Shen Xian mengangguk, benar. Kalau begitu mari kita masuk bersama. Nona Shen Xian berjalan masuk ke kedai dengan wajah muram. Cao Yuxi perlahan berjalan ke sisi Nona Shen Xian, dan berkata dengan suara rendah, Putri, Nona Qiao Mo dan Tuan Lang telah melakukan perjanjian pernikahan ketika mereka berada di Sekte Tianshui. Nona Shen Xian terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu tiba-tiba berhenti, dan menatap Cao Yuxi dengan kaget, mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Cao Yuxi tersenyum masam dan berkata, kupikir Putri sudah tahu. Nona Shen Xian menyipitkan matanya, aku memang pernah mendengar tentang itu, tetapi sepertinya pertunangan mereka hanya omong kosong. Cao Yuxi berkata, meskipun perjanjian pernikahan hanyalah omong kosong, aku khawatir hati orang-orang tidak demikian. Ekspresi Nona Shen Xian menjadi kaku ketika mendengar kata-kata itu, ia menoleh dan melirik Qiao Mo, lalu melanjutkan berjalan menuju kedai tanpa berkata apa-apa. Pelayan kedai berdiri di pintu, melihat. Kereta dari Istana Pangeran Hong berhenti, dan melihat Nona Shen Xian berjalan menuju kedai. Ia segera pergi untuk melapor kepada pemilik kedai, kedai kita sangat beruntung. Tidak hanya Tuan Serigala yang datang, tetapi bahkan putri dari Istana Pangeran Hong juga datang. Apa, Putri Shen Xian ada di sini? Pemilik kedai minuman itu sangat ketakutan hingga menjatuhkan kuas di tangannya ke tanah. Ia bergegas ke pintu dan melihat Nona Shen Xian tidak jauh dari kedai. Rusak. Pemilik kedai minuman itu sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Pelayan di kedai bertanya dengan bingung, pemilik kedai. Apakah ini hal yang baik? Mengapa rusak? Pemilik kedai minuman itu menoleh ke arah Lin Bai dan Jiang Xuansu di dalam toko, dan berkata dengan suara rendah, kalian tidak punya penglihatan, tidak bisa melihatnya. Wanita yang dibawa oleh Tuan Serigala hari ini jelas memiliki hubungan baik dengannya, bahkan kekasihnya. Jika Nona Shen Xian mengetahui hal ini, apakah menurut kalian ini akan menjadi hal yang baik? Barulah saat itu pelayan toko tersadar, Tuan Wolf memiliki perjanjian pernikahan dengan Nona Shen Xian. Jika Nona Shen Xian mengetahui bahwa Tuan Lang berselingkuh dengan wanita lain di luar, maka saya khawatir.
Pelayan toko itu sangat ketakutan sehingga ia tidak dapat menyelesaikan separuh kalimat terakhirnya, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Pemilik toko, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata pemilik kedai berputar cepat di rongganya, memikirkan sebuah cara. Jadi, saya akan menemui Putri Sensian, dan Anda harus segera memberitahu Tuan Wolf, dan biarkan Tuan Wolf masuk melalui pintu belakang. Cepat. Apakah Anda tahu? Pelayan itu buru-buru mengangguk setuju, lalu berlari ke aula. Manajer kedai menyeka keringat dingin di wajahnya karena ketakutan yang masih tersisa, dan dengan senyum di wajahnya, ia berjalan keluar dengan cepat. Orang tua ini menyambut sang putri. Di dalam kedai, Lin Bai sedang mengobrol dengan Jiang Xuanzu, tetapi pelayan di toko bergegas menghampiri Lin Bai. Lin Bai melirik pelayan di toko itu dengan ekspresi aneh. Penampilannya jelas ketakutan. Wajahnya pucat pasi, berkeringat deras, dan ekspresinya ketakutan, seolah-olah dia melihat hantu di siang hari. Kakak kedua, ada apa denganmu? Lin Bai bertanya dengan bingung. Jiang Xuanzu juga mengerutkan kening dan menatap pelayan itu dengan ekspresi aneh. Pelayan di toko itu tampak ketakutan, dan buru-buru membungkuk. Tuan Serigala, Putri Sensian datang ke sini bersama Departemen Lama dari Istana Pangeran Hong. Bos, izinkan saya memberitahu Anda, silakan masuk lewat pintu belakang dulu. Apa? Lin Bai juga terkejut, mengapa Nona Sensian datang ke sini? Untuk apa dia di sini? Jiang Xuanzu tampak sedikit panik, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Bagaimanapun juga, Nona Sensian adalah putri dari keluarga kerajaan negara Chu, dan beliau memegang posisi tinggi di negara Chu. Menyinggung perasaannya tidak akan mendatangkan keuntungan apapun. Wajah Jiang Xuanzu memerah, sepertinya Putri Sensian tahu bahwa kau bertemu denganku secara pribadi di sini tengah malam, jadi dia datang khusus untuk menangkap kader wanita ini. Lin Bai berkata dengan marah, apa yang kau bicarakan? Jiang Xuanzu mengangkat bahu, mari kita hindari masalah. Mengapa kau ingin menghindarinya? Lin Bai tidak mengerti. Tidak ada apa-apa di antara kita, dan kita berdiri tegak. Apa yang perlu dikhawatirkan? Sebaliknya, jika kita benar-benar melarikan diri melalui pintu belakang, maka ada sesuatu yang salah. Lin Bai berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kau tidak perlu khawatir, aku akan mengurusnya. Mendengar ucapan Lin Bai, Jiang Xuanzu tidak punya pilihan selain bersantai dan duduk. Lin Bai memiliki perasaan campur aduk di hatinya, dia sangat baik hati, apa yang dilakukan Nona Sensian di sini. Tidak lama kemudian, disambut oleh pemilik kedai, Nona Sensian berjalan masuk ke kedai, dan dia melihat Lin Bai dan Jiang Xuanzu duduk di dekat jendela sekilas. Ia melirik Lin Bai terlebih dahulu, lalu lebih fokus pada Jiang Xuanzu. Memang benar, dia cukup cantik. Nona Sensian mencibir dalam hati setelah beberapa kali melirik Jiang Xuanzu. Nona Sensian memiliki reputasi sebagai wanita tercantik di negara Chu kontemporer, ia telah melihat banyak wanita cantik di ibu kota kekaisaran, dan wanita yang dapat disebut agak cantik, olehnya jelas tak tertandingi dalam penampilan. Pemilik kedai memperhatikan dengan saksama dan melihat bahwa Lin Bai belum pergi, matanya terbelalak dan ia berkeringat dingin. Nona Sensian memimpin Chow Yuxi, Zhang Linghu, dan yang lainnya ke meja Lin Bai. Melihat Nona Sensian mendekat, Lin Bai tersenyum dan berkata serempak, saya telah melihat putri. Jiang Xuanzu juga buru-buru memberi hormat, seorang murid Sekte Iblis Abadi di wilayah Sekte Kitian, saya telah bertemu Putri Sensian. Nona Sensian tersenyum, matanya yang indah tertuju pada Jiang Xuanzu, dan ia berkata dengan tenang, tidak perlu bersikap sopan. Lin Bai menegakkan tubuhnya, Guru, mengapa Anda di sini? Nona Sensian berkata kepada Lin Bai, saya mendengar bahwa Tuan Serigala memiliki seorang teman lama yang tiba di ibu kota kekaisaran, jadi saya datang ke sini khusus untuk menemuinya. Apakah Tuan Serigala tidak menyambut saya? Lin Bai tersenyum, menoleh ke arah Jiang Xuanzu, dan berkata, ini Jiang Xuanzu, seorang murid Sekte Iblis Abadi, dan kakak senior saya di Sekte Iblis Abadi di masa lalu. Nona Sensian berkata sambil tersenyum, Nona Jiang Xuanzu, sungguh luar biasa. Jiang Xuanzu dengan tenang menjawab, putri terlalu terkenal, seorang gadis desa di pegunungan dan ladang, dia tidak seanggun dan semewah seorang putri. Lin Bai berkata sambil tersenyum, karena putri sudah datang, mari kita duduk dan minum bersama. Karena Tuan Serigala mengundang kalian, lebih baik bersikap hormat daripada patuh. Nona Sensian duduk dengan senyum di wajahnya. Zhao Yuxi dan Zhang Linghu, yang masih berada di bagian lama istana Pangeran Hong, duduk di meja di sebelah mereka. Setelah semua orang duduk, Lin Bai menyadari bahwa Qiao Mo dan Qin Yao mengikuti Nona Sensian,
dan bertanya dengan curiga, "Kakak Kiao Mo, kakak Qin Yao, mengapa kalian di sini?" "Saya." Kiao Mo terdiam sejenak, dan Qin Yao buru-buru berkata, "Baru-baru ini, ibu kota kekaisaran dipenuhi intrik dan konspirasi, dan para tetua sekte khawatir beberapa orang akan mencelakai saudara Sengzi, jadi mereka secara khusus meminta kami untuk datang dan melihat-lihat." Lin Bai mengerutkan kening dan memandang Kiao Mo dan Qin Yao. Dia juga mengerti maksud mereka dan berkata, "Kalau begitu, mari duduk dan minum bersama." Setelah beberapa orang duduk, Lin Bai terdiam dan tersenyum masam. 6140. Meja persegi. Lin Bai duduk sendirian di satu sisi, dan Jiang Xuansu duduk berhadapan dengan Lin Bai. Di sebelah kiri duduk Nona Shen Xian, dan di sebelah kanan ada Kiao Mo dan Qin Yao. Beberapa orang duduk di sekeliling, dan suasana menjadi canggung untuk sementara waktu. Lin Bai tidak tahu bagaimana cara mengatasi rasa canggung ini. Setelah sedikit hening, Nona Shen Xian berbicara terlebih dahulu, dan bertanya kepada Jiang Xuansu, "Saya belum pernah meninggalkan Chu, jadi saya tidak tahu apa yang menarik tentang wilayah Qitianzong dan Sekte Iblis Abadi." Jiang Xuansu menjawab sambil tersenyum, "Wilayah Sekte Iblis Abadi terletak di tempat yang sempit. Penuh dengan pegunungan dan sungai yang tandus. Tidak dapat dibandingkan dengan kemakmuran ibu kota kerajaan Chu. Tidak ada yang menarik. Adapun wilayah Qitianzong, saya jarang meninggalkan sekte, dan saya tidak punya banyak waktu untuk bermain." Nona Shen Xian mengangguk berulang kali, "Benar, Nona Jiang Xuansu memiliki dasar kultivasi yang baik, dan dia pasti termasuk di antara murid inti di Sekte Iblis Abadi, jadi wajar jika dia sibuk berlatih." Ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Nona muda telah menempuh perjalanan melalui gunung dan sungai untuk datang ke ibu kota kerajaan Chu. Tidak mudah untuk sampai ke sini. Mari kita habiskan lebih banyak waktu." "Tepat sekali, aku baru saja keluar dari kesulitan, dan aku juga ingin bersenang-senang di Chu dan mengubah suasana hatiku. Karena ini undangan putri, gadis kecil ini tentu saja tidak mungkin menolak." Saat Jiang Xuansu berbicara, ia melirik Lin Bai, dan memberikan tatapan meminta bantuan. Meskipun Lin Bai melihatnya, ia menundukkan kepala dan tidak berbicara, sambil menyesap anggur di gelasnya. Nona Shen Xian berkata kepada Kiao Mo dan Qin Yao lagi, Nona Kiao Mo dan Nona Qin Yao ikut juga. "Setelah ulang tahun Kaisar Chu selesai, mari kita pergi keluar dan bermain bersama." Kiao Mo dan Qin Yao saling memandang dengan senyum di wajah mereka, dan akhirnya mengangguk setuju. Nona Shen Xian memandang Lin Bai, karena mereka semua akan datang, Tuan Serigala juga akan datang. Lin Bai terdiam sejenak, lalu berkata, "Sepertinya aku juga bersama sang putri, tapi sayang sekali. Setelah ulang tahun Kaisar Chu kali ini, aku khawatir tidak akan ada banyak hari untuk hidup tenang." Nona Shen Xian mengerti maksud Lin Bai, dan menghela napas pelan, "Sekarang situasi keseluruhan sudah tenang, apakah Tuan Serigala masih memiliki kekhawatiran?" Gambaran besarnya sudah jelas. Setelah menangkap Xia Jing, pangeran ketiga telah dikalahkan sepenuhnya oleh Lin Bai dan yang lainnya. Ulang tahun Kaisar Chu hanya tinggal beberapa hari lagi, jadi, aku tidak tahu apakah Xia Jingzi sudah menyatakan perasaannya. Lin Bai tersenyum lembut, "Seharusnya aku bertanya padamu, putri. Lagi pula, kau adalah anggota keluarga kerajaan. Bukankah kau lebih tahu tentang seluk-beluk keluarga kerajaan daripada kami?" Nona Shen Xian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sejauh ini, dapat dikatakan bahwa situasi secara keseluruhan telah terselesaikan, tetapi hanya ada satu hal yang sangat aneh." "Juga tidak aneh." Lin Bai menatap curiga pada batu Chaoyu di meja di sebelahnya, batu itu tersenyum dan mengangguk kepada Lin Bai. Lin Bai bertanya dengan penasaran, "Apa yang aneh?" Nona Shen Xian berkata, "Sikap Kaisar Chu." Lin Bai mengerutkan kening. Nona Shen Xian dengan sabar menjelaskan, menurut peralihan kekuasaan berdasarkan hari ulang tahun Kaisar Chu di dinasti-dinasti sebelumnya, putra mahkota akan diangkat hampir 10 tahun sebelum hari ulang tahun Kaisar Chu, dan pada hari ulang tahun tersebut, kandidat untuk Kaisar Chu berikutnya akan diumumkan kepada dunia. Tetapi kali ini, pada hari ulang tahun Kaisar Chu, sejauh ini, putra mahkota ketiga dan yang mulia Chen Wang belum menentukan pemenangnya. Dan sikap Kaisar Chu bahkan lebih samar, seolah-olah ada semacam. Lin Bai menyipitkan matanya, dan langsung memahami perkataan Shen Xian, sepertinya Kaisar Chu sama sekali tidak berniat mengundurkan diri. Nona Shen Xian mengangguk, "Benar." Lin Bai berkata, "Dalam sejarah negara Chu, mungkinkah Kaisar Chu terpilih kembali 2 kali?" Nona Shen Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Setiap Kaisar Chu memiliki masa jabatan 10.000 tahun. Pengunduran diri Wanian,
meskipun tidak ada peraturan yang jelas dalam keluarga kerajaan, sebenarnya itu adalah upaya terakhir. Sebagai Kaisar Chu, dia sibuk dengan urusan pemerintahan dan tidak punya waktu luang untuk berkultivasi, jadi kultivasinya akan stagnan. Ribuan tahun, ini sudah merupakan batas kemampuan para pendekar, alam buah dao, bahkan dengan dukungan material surgawi dan harta duniawi, paling banyak mereka hanya memperolehnya selama lebih dari 10.000 tahun. Dan masih ada banyak waktu luang tersisa untuk terobosan di masa depan. Jadi setiap Kaisar Chu akan turun tahta setelah hampir 10.000 tahun. Meskipun mereka masih memiliki banyak umur, dan mereka memiliki bahan alami dan harta karun duniawi untuk memperpanjang umur mereka, umur panjang ini harus digunakan untuk menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Batasnya. Lin Bai tiba-tiba menyadari, dan mengangguk berulang kali. Sejauh ini, Lin Bai juga menebak apa yang dipikirkan Kaisar Chu. Semuanya harus menunggu ulang tahun Kaisar Chu dalam beberapa hari lagi. Setelah mengobrol sebentar, suasana di meja kembali canggung. Tepat ketika Lin Bai sedang bingung. Tiba-tiba, terdengar tawa riang dari luar kedai, "Saudara Lin, kenapa kau tidak mengajak saudara-saudaramu minum di sini?" Mendengar suara itu, Lin Bai sangat gembira, dan menoleh ke belakang, melihat Meng Qinxian, Yi Heze, Chen Yule, dan Lu Qingjun berjalan beriringan. "Aku sudah bertemu putri." Meng Qinxian dan yang lainnya berjalan ke meja dan membungkuk kepada Nona Shen Xian. Tidak perlu terlalu sopan. Nona Shen Xian tersenyum ramah. Melihat keempat orang ini, Lin Bai tersenyum, "Saudara Meng, Saudara Yi, Saudara Chen, Saudara Lu, mengapa kalian di sini?" Chen Yule berkata sambil tersenyum, "Kami tidak sesibuk Saudara Lin, menghibur 16 kekuatan besar di Menara Abadi siang dan malam. Kami tidak ada kegiatan, jadi kami bermain bersama di ibu kota kekaisaran, tetapi ketika kami datang ke sini, kami mendengar orang-orang yang lewat di pintu berkata, 'Tuan Serigala sedang minum di sini,' jadi dia ingin masuk dan mengambil segelas air dan anggur." Lin Bai tertawa, "Saudara Chen ingin minum, itu tidak mudah. Kemarilah, sajikan anggurnya." Chen Yule segera berhenti, "Hei, kami sudah memesan meja di gedung abadi, dan kami minum di sini, hanya untuk masuk dan melihat-lihat. Kalau tidak, Kakak Lin akan ikut dengan kami." Yi Heze menyeringai dan berkata, "Kakak Chen, bukankah kau mempermalukan Kakak Lin? Sekarang wanita cantik itu ada di meja, bagaimana mungkin Kakak Lin pergi begitu saja?" Lu Qingjun juga tersenyum dan berkata, "Bahkan jika Kakak Lin ingin pergi, dia harus bertanya kepada keempat gadis ini apakah mereka bersedia." Semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada Nona Shen Xian, Qiao Mo, Qin Yao, dan Jiang Xuansu. Jiang Xuansu segera berkata, "Sudah larut malam, aku harus kembali, kalau tidak para tetua sekte mungkin akan terburu-buru." Qiao Mo dan Qin Yao saling memandang, dan buru-buru berkata, "Aku menunggu untuk menyusul karena para tetua sekte khawatir tentang keselamatan kakak senior Sengzi. Karena kakak senior Sengzi akan minum dengan beberapa putra suci, kita bisa tenang pergi." Qin Yao berkata, "Ada beberapa putra suci yang hadir, jadi tentu saja kakak senior Sengzi tidak terlalu dalam bahaya." Qiao Mo berkata, "Kalau begitu kami juga akan pulang." Nona Shen Xian akhirnya berkata, "Jika begitu, kami tidak akan mengganggu rombongan kalian. Nona Jiang Xuansu, Nona Qiao Mo, Nona Qin Yao, izinkan saya mengantar kalian pulang." Qiao Mo, Qin Yao, dan Jiang Xuansu harus pulang secara terpisah. Nona Shen Xian menawarkan untuk mengantar ketiga putrinya pulang. Pada saat ini, Meng Qinxian tertawa terbahak-bahak, Sangki menarik Lin Bai kembali, dan berjalan keluar pintu, karena keempat gadis itu telah setuju untuk membiarkan kakak Lin pergi. "Ayo pergi, kakak Lin, ayo kita minum." Lin Bai setengah mendorong, dan diseret keluar dari kedai oleh Meng Qinxian. Dalam hatinya ia berkata diam-diam, "Lao Meng, kau sangat setia."